Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, salam jumpa lagi dalam Inspirasi Rohani edisi hari ini, Minggu 6 Maret 2022, hari Minggu Prapaskah pertama. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, inspirasi rohani hari ini diambil dari Injil Lukas bab 4 ayat 1 sampai dengan 13. Sekali peristiwa, Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Selama di situ, Yesus tidak makan apa-apa, dan sesudah waktu itu ia lapar. Lalu berkatalah iblis kepada Yesus, "Jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti." Jawab Yesus kepadanya, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja." Kemudian iblis itu membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi, dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepada Yesus semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, "Segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku akan memberikannya kepada siapa saja yang kukehendaki. Maka kalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau harus berbakti." Kemudian iblis membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan Dia di bubungan bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah, sebab ada tertulis, mengenai engkau, Allah akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk pada batu." Yesus menjawab katanya, "Ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu." Sesudah mengakhiri semua pencobaan itu, iblis mundur dari Yesus dan menunggu waktu yang baik. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mengawali seluruh karyanya, Yesus mempersiapkan diri dengan sungguh-sungguh. Kesungguhan itu terlihat di mana ia menyiapkan diri di padang gurun. Di tempat itulah ia mempersiapkan karya keselamatan yang akan dibawanya kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Di tempat itulah kedekatan dengan Bapa menjadi begitu terasa. Bahkan dikatakan bahwa Yesus dipenuhi dengan Roh Kudus. Namun demikian, kedekatan yang semakin intens dengan Bapa justru juga menjadikan Yesus mendapat godaan yang dahsyat dari iblis. Ia yang menyepi untuk berdoa justru semakin jelas melihat godaan dari setan. Dengan kata lain, semakin ia dekat dengan Bapa, semakin ia melihat dengan jelas godaan yang ditawarkan oleh iblis. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kisah pencobaan di padang gurun ini menjadi kisah di mana Yesus mempersiapkan seluruh karyanya untuk mewartakan kabar baik kepada orang-orang sekitarnya. Persiapan itu dijalaninya dengan berpuasa selama 40 hari 40 malam. Sebuah masa persiapan yang panjang. Tentu saja, kalau melihat kisah itu, berarti
Yesus mempersiapkan diri dengan sungguh-sungguh, dan ketika lapar, datanglah iblis menggoda. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, manusia seringkali jatuh dalam godaan karena dalam posisi selalu lapar, dan persis di saat itulah iblis mengetahui dengan baik bahwa manusia bisa dengan mudah untuk mengamini tawarannya. Maka dalam hal ini, manajemen pemasaran iblis tepat sasaran dan efektif. Mereka tahu persis kapan dan saat seperti apa harus melakukan penawaran produk kepada konsumen. Dan hampir bisa dipastikan konsumen dengan sangat mudah akan mengambil tawaran dari mereka. Namun tidaklah demikian dengan Yesus. 3 godaan diberikan kepadanya. Bahkan iblis menggunakan argumen seperti yang digunakan Yesus. Ada tertulis. Berarti iblis sebenarnya juga membaca kitab suci. Ia tahu isi dan ajaran kitab suci, dan itu juga yang digunakannya untuk meyakinkan konsumen dalam promosi. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, seperti kita tahu, sejak awal Yesus konsisten dengan jawabannya. Ada tertulis, ada firman. Argumen yang digunakan Yesus untuk menolak tawaran iblis adalah argumen kitab suci, bukan sekedar asal bicara. Ia mengetahui perihal yang tertulis dalam Alkitab. Isi Alkitab itulah yang menjadi pegangan hidup Yesus. Maka jawabannya pada iblis sepenuhnya mengacu pada Alkitab. Sabda Allah menjadi kekuatan Yesus yang utama. Sehebat apapun iblis, kuasa sabda Allah jauh lebih dahsyat dari kuasanya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, bagi kita, sabda Allah dalam kitab suci seharusnya menjadi sumber dan kekuatan hidup kita setiap saat. Hidup kita sudah semestinya mencerminkan sabda Allah yang tertuang dalam kitab suci. Pencobaan di padang gurun menjadi tanda yang jelas bahwa semakin kita dekat dengan Allah, semakin kita bisa melihat dengan lebih jelas mana yang iblis, mana yang Roh Kudus. Tawaran iblis senantiasa ada. Saat ini sepenuhnya tinggal bagaimana diri kita. Apakah hendak mengambilnya, atau seperti Yesus yang tetap konsisten dekat dengan sabda dan kehendak Allah. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, masa Prapaskah adalah masa yang penuh rahmat, masa yang tepat bagi kita untuk melakukan pertobatan. Pertama, kita harus semakin jeli dengan cara-cara iblis menggoda kita, menggoda akal budi kita. Kedua, keputusan dan perbuatan kita harus selalu menyertakan iman. Imanlah senjata ampuh kita untuk menghadapi dan melawan setiap godaan iblis. Marilah berdoa. Ya Tuhan, bantu dan ajarilah kami untuk bisa bertahan dari godaan-godaan duniawi yang ada di sekitar kami. Tolonglah kami bila kami menghadapi godaan yang begitu hebat. Selamatkanlah kami dari ketakberdayaan menolak apa yang menarik yang berasal dari kuasa jahat. Semoga hidup kami semakin terarah pada sabda dan kasih-Mu. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu,
Tuhan dan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah kini dan sepanjang segala masa. Amin.